Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Felia Dwi Rahayu dari S1 Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Semarang. Di sini saya akan sedikit menyampaikan tentang teorema Pitagoras. Apa sih sebenarnya teorema Pitagoras itu? Jadi, teorema Pitagoras itu suatu keterkaitan antara tiga sisi dalam sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat ya teman-teman, bahwa ini hanya berlaku untuk segitiga siku-siku saja, tidak berlaku bagi segitiga-segitiga yang lain. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Dalam teorema Pitagoras, Pitagoras menyatakan bahwa untuk setiap segitiga siku-siku berlaku kuadrat panjang sisi miring atau hipotenusa sama dengan jumlah kuadrat panjang sisi siku-sikunya. Jadi yang disebut sisi miring atau hipotenusa yaitu ini, yang C. Kemudian, panjang sisi siku-siku yaitu ada pada A dan B. Untuk mencari hipotenusa atau C, kita dapat melihat rumus berikut. Untuk mencari C kuadrat, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Sedangkan untuk mencari A kuadrat, kita bisa mengurangkan C kuadrat min B kuadrat. Karena C ini merupakan sisi miring yang merupakan sisi terpanjang. Jadi untuk mencari A, kita bisa mengurangkan dari C kuadrat min B kuadrat. Sedangkan untuk mencari B, sama, yaitu C kuadrat min A kuadrat. Mari kita lanjut kepada contohnya. Contoh, yaitu pada suatu segitiga ABC siku-siku di titik A, panjang AB sama dengan 4 cm dan AC sama dengan 3 cm. Hitunglah panjang BC. Lah, di sini diketahui bahwa AB yaitu panjangnya 4 cm, sedangkan AC adalah 3 cm. Sekarang kita disuruh untuk mencari BC. Di sini BC sama dengan kedudukannya dengan C. Sedangkan rumus mencari C yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat. Untuk A sendiri posisinya sama dengan AC. Untuk B sama dengan AB. Sehingga untuk mencari BC kita mendapatkan rumus yaitu AC kuadrat plus AB kuadrat. Kita masukkan AC sama dengan 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. 3 kuadrat yaitu 9 dan 4 kuadrat adalah 16. Kemudian BC kuadrat yaitu ditambahkan 9 ditambah 16 yaitu 25. Untuk mencari BC kita akarkan 25 sehingga BC sama dengan 5, yaitu akar dari 25. Sehingga dapat diketahui bahwa BC sama dengan 5 cm. Soal cerita seperti ini teman-teman. Sebuah kapal berlayar ke arah barat sejauh 80 km. Berarti ke arah barat. Arah sini ya teman-teman. 80 km. Nah, kemudian berlayar lagi ke arah utara sejauh 60 km. Arah utara berarti naik ke atas 60 km. 60, anggap saja ini 60 km. Kemudian pertanyaannya yaitu hitung jarak kapal sekarang dari jarak semula. Berarti dari sini ke sini. Berapa jaraknya? Kita tulis dulu. Nah, jika dihubungkan, ini akan menjadi segitiga siku-siku. Kita mencari C. Rumusnya yaitu tadi, diingat-ingat. C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Untuk A-nya sendiri, C kuadrat yaitu A. Ini berada pada 60 kuadrat ditambah B 80 kuadrat. C kuadrat sama dengan 3600 ditambah 6400. C kuadrat sama dengan 10.000. Ini kan masih C kuadrat. Kita cari akar dari 10.000. C sama dengan akar dari 10.000. C sendiri yaitu 100 km. Jadi, jarak antara kapal yang sekarang dari tempat semula yaitu 100 km. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian, untuk menentukan jenis segitiga, kita dapat menggunakan prinsip dari dalil Pitagoras, yaitu kita dapat menentukan apakah segitiga tersebut merupakan segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul.
Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat plus C kuadrat, maka dapat dipastikan bahwa segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Kemudian, apabila A kuadrat lebih besar dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Sedangkan, apabila A kuadrat kurang dari B kuadrat plus C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Kemudian kita berlanjut pada triple Pythagoras. Nah, triple Pythagoras itu pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kedua bilangan yang lainnya. Yaitu, apabila ada 3 buah bilangan bulat, contohnya yaitu 3, 4, dan 5. Apabila kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan lainnya, itu disebut Pythagoras. Di sini yang terbesar yaitu 5. Apabila kita buktikan apakah benar ini merupakan triple Pythagoras atau bukan. Nah, 5 kuadrat itu sama dengan 25. Kemudian itu apabila ini triple kuadrat, yang terbesar ini kan 5, harus sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan lainnya. Kedua bilangan lainnya yaitu 3 dan 4. 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 3 kuadrat adalah 9 ditambah 16 yaitu dari 4 kuadrat sama dengan 25. Di sini terbukti bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan lainnya. Jadi di sini terbukti sama-sama 25. Jadi dapat dinyatakan bahwa 3, 4, dan 5 adalah triple Pythagoras. Nah, tadi adalah sedikit penjelasan tentang teorema Pythagoras. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.